Karena ada yang ketemu dengan Rasulullah, lucu nih ceritanya. Mereka punya pendapat yang berbeda. Singkat cerita adalah ada orang mau sholat harus di saat itu, ada yang mau bilang sholatnya kata Rasul nunggu nanti. Oke. Gampangnya gitu. Akhirnya yang satu sholatnya di saat itu mengikuti hukum waktu, satunya lagi berpendapat enggak, kata Rasul harus nanti. Akhirnya mereka ngerapel sholat 5 waktu dalam sekali sholat. Ada yang 4 waktu dalam sekali sholat. Intinya perbedaan pendapat. Saling sindir-sindiran ketika ketemu Rasulullah. Ada satu bilang ini, ya Rasul, gimana pendapat kamu kalau ada orang yang membantah direct order daripada Rasul? Rasul bilang jangan sholat sebelum sampai di sini. Mereka sholat di sini ya Rasulullah. Itu direct order dibantah. Yang satu lagi bilang, daripada ada orang yang membantah Al-Quran, Al-Quran bilang kan sholatnya ada waktu-waktunya. Dia sholat zuhur waktunya di malam. Kan nggak bisa juga ya Rasulullah. Rasul tahu maksud mereka. Mereka saling mau tahu siapa yang benar. Rasul ketawa terus bilang ini, nggak ada keberatan atas kalian, semuanya benar. Yang salah nggak sholat. Nah sekarang coba bayangin ya, sama-sama orang terawih. Ada yang 8 rakaat, ada yang 8 hitungan, ada yang satu lagi 20 hitungan. Mereka kemudian bilang, yang benar gue, dia enggak. Yang benar gue, dia enggak. Enggak, dulu zaman Rasul tuh segini. Enggak, dulu zamannya segini. Mereka ribut, padahal mereka sama-sama sholat. Padahal yang nggak sholat tarawih pun, nggak dosa juga. Lucu kan ya? Ini problematikanya. Awal akhir Ramadan mereka kadang-kadang ribut. Dalam perkara-perkara kecil mereka ribut. Sebenarnya bukan karena tafsir sih, cuma karena ego. Karena zaman dulu berbeda tafsir, mereka toh bisa bareng. Sekarang tafsirnya sama pun mereka bisa ego. Nanti juga kalau dibilang yang benar dan yang lebih benar, berarti yang lebih benar gue nih. Ya. Berantem lagi, ego lagi. Benar. Dan kita lihat ya, bahwasanya nature daripada perselisihan, dia akan terus-menerus dan gak pernah selesai. Awalnya yang namanya perselisihan itu akan terjadi antara dua geng tuh. Antara dua geng mereka ribut. Lama-lama terjadi dalam satu geng. Setelah dalam satu geng, lama-lama terjadi dalam satu keluarga. Setelah dalam satu keluarga, suami istri. Perpecahan nggak akan pernah selesai. Iya. Dan di dalam Islam ada setan khusus tuh ditugaskan untuk memecah belah orang. Artinya bukan karena tafsir sih, tapi karena ego sendiri aja. Kalau gitu ini sebenarnya lanjut mirip ke pertanyaan berikutnya kali ya. Jika Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, kenapa ada banyak negara Islam yang masih penuh konflik, bahkan tertinggal dibandingkan negara-negara baju yang kebanyakan non-Muslim? Dia memberikan contoh waktu itu, contohnya Jepang. Ya.